Saudara, ke informasi lain terkait dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang membuka suara mengenai tuntutan mundur yang sempat menghangat saat demo pada akhir Agustus lalu. Rangkaian demo yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia pada 25 hingga 29 Agustus lalu berujung ricuh, terutama ketika kendaraan taktis Brimob Polri menabrak seorang driver ojek online bernama Afan Kurniawan hingga meninggal dunia, saudara. Akibatnya, situasi kian memanas hingga Kapolri didesak mundur oleh publik. Mengenai tuntutan mundur dirinya, saudara, Jenderal Listio Sigit Prabowo pun mengaku sempat mempertimbangkannya untuk mengundurkan diri. Namun, ia memilih bertahan karena tidak mau meninggalkan institusinya dalam keadaan terpuruk. Setelah aksi demo, lalu kemudian berakhir dengan malam kelam penjarahan di anggota DPR, dan kemudian rumah Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan pada waktu itu, banyak yang menyerukan copot Kapolri. Saya juga bukannya tidak mendengar dan kemudian tidak berpikir untuk apakah saya harus mengundurkan diri ataukah saya harus bertahan, dan kemudian saya berpikir bahwa mundur di dalam situasi kondisi seperti ini sama saja saya meninggalkan kondisi anggota, kondisi institusi yang sedang terpuruk, yang carut marut, dan kemudian saya mundur, saya nggak tanggung jawab. Memang kami semua dari Gerakan Nurani Bangsa, dari tokoh-tokoh tua yang merasa prihatin dengan terjadinya penahanan-penahanan seperti ini. Hampir sebulan sejak penangkapannya pada 1 September lalu, polisi masih menahan keempat aktivis, yakni Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Del Pedro Marhaen, dan stafnya Muzaffar Halim, lalu admin Gejayan memanggil Syahdan Hussein, serta Kharik Anhar yang merupakan mahasiswa sekaligus admin aksi mahasiswa menggugat di Polda Metro Jaya. Ibu negara keempat Sinta Nuria Wahid dan beberapa tokoh bangsa lainnya merasa prihatin dengan penangkapan para aktivis. Menurutnya, apa yang dilakukan Del Pedro CS adalah bentuk kebebasan bersuara yang dijamin oleh negara. Mereka ingin mewujudkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdaulat, bebas bersuara, bebas berpendapat. Mungkin dengan ada 1-2 kata yang sedikit melenceng sehingga mereka mendapat perlakuan seperti ini. Gerakan Nurani Bangsa datang kemari untuk meluruskan semuanya itu dan membebaskan semuanya itu, karena mereka adalah anak bangsa kita. Namun dalam program Rosi secara eksklusif, Kapolri menyebut penyidik menemukan bukti jika Del Pedro CS aktif melakukan penghasutan hingga pembuatan bom Molotov yang saling terafiliasi. Dia kebetulan aktivis, tapi kalau perannya misalnya memberikan advokasi untuk bersuara kritis, advokasi untuk ikut unjuk rasa, turun ke jalan, bakar ban misalnya sebagai bagian dari simbol-simbol demonstrasi damai, apa salahnya? Yang kita temukan adanya provokasi, penghasutan, penggunaan dan pembuatan bom Molotov, menyerang petugas, membakar gedung-gedung, membakar objek-objek tertentu, itu yang kita temukan. Dari situ kita melakukan pendalaman-pendalaman dan kita dapatkan pelaku-pelaku lain yang terafiliasi, dan ini menjadi satu rangkaian. Mendapat dukungan dari para tokoh bangsa, keluarga Del Pedro merasa sangat berterima kasih. Ia pun berkomitmen Del Pedro akan ikuti seluruh proses hukum dan berharap penangguhan penahanan bisa segera dikabulkan. Ada baiknya bahwa dorongan untuk penangguhan penahanan itu segera dikabulkan, penyelidikan tetap diberlangsungkan. Kami akan mengikuti seluruh proses hukumnya dan kami pun ingin mengikuti seluruh proses hukumnya. Namun juga kami berharap bahwa penangguhan penahanan itu segera untuk dikabulkan. Del Pedro Marhaen dan ketiga aktivis ditahan pada 1 September lalu. Polisi telah mengajukan perpanjangan tahanan pada tanggal 8 September.
Kejaksaan lalu mengabulkan pada tanggal 17 hingga 19 September 2025. Tim Liputan Kompas TV.